1. Right? Langsung ya? Oh, rebutan iya, gitu. kamu duluan deh, kamu jadi. Ya udah. Oke. Ini nggak enak nih. Nanti kamu begitu hasilnya nih, kok kamu nggak? aku baru ngeliat. Nggak kelihatan dari jauh. Kenapa Ulang. gini, Oke, gitu. 1, 2. Halo semua, apa kabar? Kembali lagi di Review Babu. Review Bapak Ibu. Iya, kemarin yang nanyain Nunca mana ya cuman ada di Review Babu. Kenapa? Karena mahal bayarnya. Gitu, bayar ya. Nah, hari ini kita akan ngomongin perbandingan VOD atau video on demand atau OTT. iya, di 4 yang kita bahas hari ini yaitu Netflix, HBO Go, Prime, dan Apple TV Plus. Jadi 4 itu kita bahas sekarang. Sebelumnya, kita mau jelasin kenapa kita bahas 4 itu. Pertama, karena itu udah resmi ada di Indonesia, bisa dibayar pakai rupiah. Kedua, adalah karena kita pakai itu aja. Kita nggak mau ngomongin yang kita belum pakai. Gitu. Dan ada 4 kategori yang akan kita bahas. Pertama adalah konten atau film-filmnya. Kedua itu compatibility, artinya bisa ditonton di mana. Yang ketiga, Yang ketiga, kita ngomongin fiturnya. Dan dia bisa ngebantu apa fitur-fitur ini dalam kita nonton. yang keempat adalah harga. Iya, mana yang paling value for money? Oke, pertama kita bahas kontennya. Di antara 4 itu, kamu menikmati apa aja sih di Netflix misalnya? Di Netflix aku paling suka drama Korea. Ya, kemarin baru aja ada Crash Landing on You, itu udah pasti udah Udah selesai. lewat, aku masih baper ngikutin film-film Korea lainnya tapi nggak bisa hook gitu. Jadi cuman sama Crash Captain Landing Ri on doang. Captain Ri. Ini ada Captain Aryo di sini dilupain. Oke. Netflix itu menyediakan konten-konten original. Kita harus menentukan bahwa konten original itu adalah konten yang dibuat sendiri oleh mereka melalui in-house production-nya atau beli dari in-house production lain atau produser lain. Jadi dibeli full rights-nya cuman bisa ditayangin di Netflix. Artinya dibeli itu juga dibiayain bikinnya segala macam. Konten-konten di Netflix yang original, contohnya misalnya kalau series ada Stranger Things, ada 13 Reasons Why, ada Narcos, banyak banget. Sedangkan yang documentary atau talk show ada Patriot Act, favorit gue juga. Terus juga yang film tuh juga ada, bahkan dia kerjasama sama Timo, orang Indonesia, produser Indonesia, bikin The Night Comes For Us. Yes. Sama Dian Sastro segala macam waktu itu. Nah, itu namanya originals. Sedangkan yang lain juga bikin originals. Apple TV contohnya favorit kamu apa? Aku paling suka The Servant, itu Nah. film bikin penasaran. Iya. Terus kedua aku paling suka yang podcaster itu apa Bab The judulnya? Truth Be Told. The Truth Be Ada Told. satu lagi yang terakhir kita baru Yang terakhir terakhir nonton. Defending Jacob. Nah, untuk Apple TV Plus, orang banyak yang ngira bahwa oh kalau gue langganan Apple TV ini berarti gue bisa nonton semua yang ada di Apple Movies dong. Sebenarnya enggak. Apple TV Plus adalah layanan yang mereka juga akan bikin ya seperti halnya Netflix, bikin original sendiri. Ditambah bisa masih tetap beli atau nyewa dari Apple Movies. Jadi film-filmnya masih jauh lebih sedikit. Tapi pemainnya lumayan-lumayan hits loh. Kalau Yes. kita nonton Morning Wars, kita nonton juga ada Jason Momoa. Morning Wars tuh ada Steve Carell ya, Carell. Terus ada Reese Witherspoon, Jennifer Aniston. Pokoknya pemain The top. Servant aja buat produser sama saudaranya juga keren M. Night banget. Shyamalan tuh juga bikin. Terus juga kemarin Defending Jacob ada Chris Evans. Itu banyak banget pemain-pemain yang memang top banget. Dan mereka bikin dokumenter juga kayak Oprah, terus Dear itu juga ada beberapa. Terus banyak banget yang memang berkualitas juga Apple TV Plus. Kalau Amazon Prime, nah Nucha ini sayangnya walaupun gue langganan dia belum tertarik nonton Amazon Prime. Padahal Amazon itu juga banyak konten-konten originalnya yang bagus. Contohnya aja? The Marvelous Mrs. Maisel. Oh, aku nonton dikit kok itu. Tapi nggak begitu suka. Enggak. Terus banyak ada American Gods kalau nggak salah itu juga ada. Terus ada yang mobil-mobil juga, banyak banget isinya. Dan sama dengan Apple TV Plus, lo juga bisa beli film di situ. Tapi ada tapinya. Dengan akun Amerika, lo juga bisa kayak Apple TV beli atau sewa film-film yang ada di situ. Bahkan filmnya itu juga goes way back. Amazon tuh filmnya juga banyak yang film lama yang agak indie. Misalnya aku cari Malcolm X kemarin, itu cuma adanya di Amazon Prime. Parasite ada di Amazon Prime, nggak ada di Apple Movies. Jadi kontennya lumayan dalam sebenarnya, cuman kamu belum pernah aja. Dan kita harus menggunakan VPN biar lebih lengkap. Oke. Nah, yang terakhir HBO Go. Kamu tahu HBO kan? Tahu. HBO itu kan yang kita biasanya ada di cable TV. Langganan apapun ada, HBO tuh yang dikejar-kejar filmnya bagus. Ada HBO
Signature, ada HBO apa. HBO Go adalah perpanjangannya dari HBO, jadi mobile apps, jadi video on demand. Jadi bisa tonton semua yang ada di HBO, plus kalau orang nggak sadar, originalsnya tuh bagus-bagus. Kamu pernah denger Game of Thrones pasti kan? Iya. Nah, itu HBO. Oke. Misalnya Ballers, The Rock, itu juga HBO. Kalau lo nonton film-film di HBO yang ada tulisannya mulainya HBO Originals, tuh udah long way banget. Dia udah mulai itu udah jauh lebih lama daripada yang lainnya. HBO yang paling senior di sini. Gitu. Jadi kamu sebenarnya udah banyak film yang kamu tonton di HBO yang kamu nggak sadar. Iya, banyak gitu sih. Gitu. Oke, sering nggak sadar. Sering nggak sadar. Oke, jadi untuk konten kamu paling suka ya kelihatannya kayak Netflix. Kayak Netflix sih, karena Oke. udah paling sering dipakai. Terus anak-anak kita juga nontonnya di Netflix. Iya. Netflix saat ini menurut gue isinya beda-beda, tergantung pilihan lo di mana. Amazon juga banyak hidden gem-nya tapi harus pakai VPN. HBO Go itu bisa mundur ke original yang mereka bikin juga bagus-bagus banget. Tapi Netflix pasti menang, mungkin tipis menangnya. Oke, kita lanjut. Compatibility kita ngomongin tentang ini bisa ditonton di mana aja. Kenapa ini penting? Karena gini, dengan banyaknya device atau platform pilihan di luar sana, kita pengen nonton yang bisa di mana aja. Bisa Oke? di TV, bisa di tablet, Bisa di tablet, bisa di TV, bisa di handphone, bisa di komputer, bisa di mana-mana. Jadi Apple TV bahkan ada device-nya. Oke. Harus bisa beli device sendiri yang bisa remote-nya tuh enak banget, fitur-fiturnya enak banget, bahkan ada games-nya yang khusus Apple TV. Memang it's a benefit, tapi itu nggak reach ke banyak orang yang Android misalnya. Apple TV nggak ada di Android. Atau di TV Android, dan itu masih menjadi halangan. Cuma ada di beberapa TV seperti yang menggunakan platform lain lagi. Misalnya Samsung kita, The Frame, itu ada Apple TV-nya. LG juga platformnya beda, bukan Android TV, ada Apple TV-nya. Nah itu poin lumayan lah. Kalau Amazon Prime dan HBO Go sebenarnya paling minim, karena di beberapa device tuh belum ada. Jadi kita kalau mau nontonnya harus cache device, jadi kayak mengcopy apapun yang kita lihat di handphone terus ditembak ke TV. Gitu. Nah yang paling lengkap di saat ini Netflix. Kamu tahu nggak Netflix itu juga ada di PlayStation? Juga ada di komputer, aplikasi sendiri bukan web. Ada di Android, ada di Apple TV, ada di iOS, ada di banyak banget, semuanya ada. So far sih memang Netflix ada di TV kita, Iya. ada di handphone kita, ada di tab kita. Iya. Lanjut kita ketiga ngomongin fitur. Fitur ini penting, paling banyak fitur yang dipakai adalah available downloads. Artinya tuh misalnya kita download dulu selama ada wifi, terus biar tonton di perjalanan. Biasanya kayak pesawat. di pesawat. Atau mau menghemat kuota. Jadi di-download di wifi dulu yang unlimited, terus ditontonnya di tempat lain. Itu semuanya ada. Download di kantor, nonton di jalan. Nah, itu semuanya ada di beberapa di mobile application-nya. Which is fair, semuanya rata nih. Tapi yang kenapa Netflix lebih? Karena kamu udah ngerasain nih. Oh, karena personalized, bisa dipilih berdasarkan ini dipakai sama bapak, ibu, sama anak-anak. Dan fiturnya yang menarik juga, profile ini juga bisa buat profile anak. Ya. Profile anak itu banyak banget fitur yang bisa ditambahin, seperti durasi. Bisa ngontrol durasinya nonton berapa lama. Terus misalnya menghapus konten-konten yang kita mau handpick nih. Oh yang ini nggak boleh anak kita. Kita hapus satu-satu itu bisa. Walaupun awalnya udah diperkecil juga pilihannya. Yang challenging masih bagi dari sisi ini adalah fitur yang perlu diketahui, konten di Netflix itu nggak selamanya ada yang bukan milik mereka. Jadi di saat ini yang menarik, konten-kontennya anak-anak Netflix masih kurang kaya. Iya. Paling kekurangan adalah di saat Disney-nya udah berkurang semua. Betul. Dulu ada Disney banyak banget, princess-princess segala macam masuk di Netflix, tapi sekarang udah nggak ada. Nanti gue jelasin kenapa. Tapi untuk fiturnya ada itu sendiri, menurut gue Netflix masih oke. Satu lagi kita ngomongin tentang harganya. Nih ya, aku sebenarnya harganya kita langganan 4-4-nya memang agak costly, tapi gue pengen ada beberapa pilihan. Netflix punya paket yang berbeda-beda, ada 4, ada yang 49.000, ada yang sampai paling tingginya 169.000. Jadi tergantung resolusinya, tergantung mau di berapa device, dan itu saat ini kita pakai yang Ultra HD, yang premium, 169.000.
49.000 memang murah banget. Kita dengar yang lainnya dulu. Apple TV saat ini ada paket bahwa kalau lo beli iOS devices tahun 2019 kemarin, iPhone 11, Apple iPad Pro 2019, itu mendapatkan 1 tahun gratis Apple TV Plus. Oke. Tapi kalau mau bayar, kalau nggak punya device itu terus mau bayar juga, itu di harga Rp70.000 per bulan. Oke? Dengan konten-kontennya yang masih terbatas sayangnya. Amazon Prime dengan harga 85.000 dan HBO Go dengan harga 70-an ribu kalau nggak salah, nanti gue tulis. Tapi intinya mereka semua dengan harga yang hampir sama, 60-85.000 dengan resolusi yang lebih baik daripada mobile-nya versi Netflix. Sedangkan Netflix di atasnya mobile adalah 109.000 gitu. Jadi sebenarnya dari segi harga Netflix lebih mahal yang untuk resolusi yang sama. Tapi yang lainnya ada plus minusnya. Plus minus, tapi kayak mengingat fiturnya bisa di mana-mana, kayaknya oke deh dengan harga segitu. Kalau misalnya sering nontonnya di mobile, 49.000 sih jauh lebih murah. Tapi kalau mau menikmati di TV, 109.000 dikonsiderasi lagi. Jadi untuk nutup, tunggu dulu. Banyak yang bilang bahwa kekurangan Netflix terbesar adalah nggak bisa ditonton di Telkom Group. Artinya yang menggunakan koneksi Telkomsel, IndiHome nggak bisa nonton kecuali pakai VPN. Tapi coba cek lagi device kalian. Coba lagi yang pakai koneksi Telkom Group ini bisa apa nggak sekarang. Karena memang sudah bisa. Jadi semuanya rata. Jadi 4 itu bisa dipilih berdasarkan budget, berdasarkan kebutuhan, berdasarkan kesukaannya apa. Ya itu bisa dipilih sendiri tanpa ada batasan lagi. Oke? Kamu selama ini misalnya paling suka ya pasti dia Netflix lah ya. Netflix. Tapi ada yang lain nggak? Second winner Menurut aku Apple TV. Oke, Apple TV ini adalah pemain baru yang bagi gue kontennya masih sedikit, tapi future-nya promising. Promisingnya kenapa? Pertama, Apple duitnya gede banget. Dia bisa bayar orang-orang itu dan bisa beli-beli konten lebih banyak lagi. Dan marketnya Apple juga udah established. Saat ini pemenangnya masih Netflix. Coba Netflix harus jaga-jaga ada kompetitor lainnya. Amazon Prime juga gue suka banget, HBO gue juga suka banget. Jadi Netflix, you're the winner now, but be careful with the competitions. Akan seru banget. Jadi kalian pilih yang mana? Tulis di komen. Semoga video ini berguna untuk perbandingan. Sampai ketemu di review Babu berikutnya. Bye! Bye! Kita nonton apa sekarang?